Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Aristi Apriliani dengan NIM 61201230665. Program studi manajemen dari kelas RA 8 semester 3. Sini saya akan melaksanakan tugas presentasi video dengan materi yang telah disampaikan pada mata kuliah teori ekonomi yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester atau UTS mata kuliah teori ekonomi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali apa yang telah dipelajari pada semester kali ini. Yang pertama adalah materi tentang konsep dasar ekonomi mikro. Di sini ada pengertiannya. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu atau konsumen dan produsen dalam pengambilan keputusan ekonomi. Fokusnya adalah pada unit-unit ekonomi yang lebih kecil, contohnya seperti pasar individu, perusahaan, dan rumah tangga. Konsep dasar ekonomi mikro yang pertama di sini ada ruang lingkup dan definisi. Ekonomi mikro itu mempelajari perilaku individu atau konsumen dan produsen dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dan fokusnya pada unit-unit ekonomi yang lebih kecil. Contohnya seperti pasar individu, perusahaan, dan rumah tangga. Di sini, di dalam PPT ada 8 poin yang akan saya bahas dari materi tentang dasar teori ekonomi mikro. Pertama ada pertanyaan positif dan normatif. Apa itu pertanyaan positif dan normatif? Yaitu untuk mencari tahu apa yang terjadi atau fakta. Sedangkan pertanyaan normatif yaitu mencari tahu apa yang seharusnya terjadi. Misalkan nilai. Lalu di sini ada alat analisis. Biasanya adalah grafik, tabel, dan persamaan matematika yang digunakan untuk menganalisis data ekonomi. Yang ketiga ada mikro vis makro. Mikroekonomi fokus pada unit kecil, sementara makroekonomi fokus pada keseluruhan ekonomi. Yang keempat ada tingkah laku penjual dan pembeli. Dipengaruhi oleh harga, preferensi, pendapatan, dan faktor lainnya. Lalu ada jenis-jenis analisis. Analisis kualitatif atau deskriptif dan kualitatif atau numerik. Di sini nomor 6 ada perbedaan mikro dan makro. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, mikro vis makro, yaitu mikro berfokus pada unit kecil, sementara makro berfokus pada keseluruhan ekonomi. Lalu di poin ketujuh ada sistem ekonomi, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan campuran. Lalu di poin terakhir ke-8 ada permasalahan pokok ekonomi, yaitu kelangkaannya sumber daya yang terbatas dan pilihan apa, bagaimana, dan untuk siapa diproduksi. Selanjutnya di sini materi tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas adalah ukuran seberapa besar perubahan suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Dalam ekonomi, elastisitas digunakan untuk mengukur seberapa responsif kuantitas permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga atau faktor lainnya. Lalu selanjutnya di sini ada elastisitas permintaan atau demand elasticity, yaitu elastisitas permintaan mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga. Elastisitas permintaan dapat dibedakan menjadi
Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada elastis, yaitu permintaan elastis jika perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah yang diminta lebih besar. Yang kedua ada inelatis, yaitu permintaan inelatis jika perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah yang diminta lebih kecil. Poin ketiganya ada elastisitas unit, yaitu permintaan elastisitas unit jika perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah yang diminta sama besar. Lalu selanjutnya ada elastisitas permintaan terhadap pendapatan atau elastisitas pendapatan. Elastisitas permintaan terhadap pendapatan mengukur seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan pendapatan. Elastisitas permintaan terhadap pendapatan dapat dibedakan menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu barang normal. Permintaan barang normal meningkat ketika pendapatan meningkat. Lalu yang kedua ada barang inferior, yaitu permintaan barang inferior menurun ketika pendapatan meningkat. Lalu yang ketiga ada barang mewah, yaitu permintaan barang mewah meningkat lebih cepat daripada pendapatan. Lalu selanjutnya di sini ada elastisitas silang. Elastisitas silang itu untuk mengukur seberapa besar sih perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga barang lain. Lalu selanjutnya ada macam-macam elastisitas. Elastis, inelastis, dan unit elastis. Ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu ketersediaan barang, substitusi, proporsi pendapatan yang digunakan, dan waktu. Lalu ada elastisitas penawaran. Seberapa responsif sih kuantitas penawaran terhadap perubahan harga? Ada faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu fleksibilitas produsen dalam menyesuaikan produksi, ketersediaan input, dan waktu. Baik, 2 materi telah tersampaikan. Sekarang kita lanjutkan ke materi ketiga, yaitu tentang masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah situasi di mana kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sumber daya yang terbatas. Nah, hal ini menimbulkan pertanyaan fundamental. Apa sih yang akan diproduksi dan bagaimana memproduksi? Lalu untuk siapa produksi ditunjukkan? Masalah ekonomi juga terbagi menjadi 3 masalah utama. Yang pertama adalah kelangkaan sumber daya. Karena sumber daya yang terbatas, sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Yang kedua ada masalah pokok, yaitu apa yang akan diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa produksi ditunjukkan. Lalu yang ketiganya ada masalah ekonomi modern, yaitu contohnya inflasi, pengangguran, ketidaksetaraan. Selanjutnya materi keempat yaitu tentang teori permintaan dan penawaran. Teori permintaan dan penawaran adalah dasar dari analisis pasar. Permintaan adalah hubungan antara harga suatu barang dengan kuantitas yang diminta oleh konsumen. Sedangkan penawaran adalah hubungan antara harga suatu barang dengan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen. Nah, teori permintaan dan penawaran di sini saya membagi menjadi 4 poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama adalah permintaan. Hubungan antara harga suatu barang dengan kuantitas yang diminta. Lalu yang kedua ada penawaran, yaitu hubungan antara harga suatu barang dengan kuantitas yang ditawarkan. Lalu yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu contohnya harga barang itu sendiri, harga barang substitusi, dan komitmen pendapatan konsumen, preferensi, dan ekspektasi. Lalu yang keempat ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu harga input, produksi, teknologi, produksi, jumlah penjualan, ekspektasi produsen, dan harga barang terkait. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu materi kelima tentang teori produksi. Nah, teori produksi ini mempelajari hubungan antara input atau faktor produksi dan output produksi. Nah, faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi. Contohnya seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Nah, teori produksi juga di sini saya membagi menjadi 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah bentuk perusahaan, baik perorangan, persekutuan, perseorangan terbatas. Lalu yang kedua ada teori hubungan antara input atau faktor produksi dengan output produksi. Lalu yang
Tiga, ada faktor produksi, yaitu tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Yang keempat, ada fungsi produksi untuk menunjukkan hubungan kuantitatif antara input dan output. Mungkin sekian materi-materi yang telah saya sampaikan dari 5 materi tadi. Di sini saya mengambil kesimpulan, yaitu ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu atau konsumen dan produsen dalam membuat keputusan ekonomi yang terkait produksi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa. Fokusnya pada unit-unit ekonomi yang lebih kecil, contohnya seperti pasar individu, perusahaan, atau rumah tangga. Jadi intinya ekonomi mikro yaitu untuk membantu kita memahami bagaimana sih keputusan-keputusan individu dan interaksi di pasar untuk membentuk harga, kuantitas barang yang diproduksi dan konsumsi, serta alokasi sumber daya yang terbatas. Mungkin cukup sekian video presentasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian, baik dari kekurangan materinya maupun dari perkataan saya yang kurang menarik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.